Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky A. Mahardika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mind mapping saya untuk blok CMH, yaitu saya akan menjelaskan mengenai siklus sel. Jadi yang pertama itu, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari siklus sel tersebut. Jadi siklus sel ini terdiri dari interfase atau fase pertumbuhan dan fase mitosis atau fase M ya atau fase pembelahan sel. Jadi proses ini bertujuan untuk menduplikasi materi genetik dan membagi sel menjadi dua sel anak yang identik. Baik, kita akan masuk ke pembahasan siklus sel. Jadi yang pertama itu saya akan membahas mengenai interfase atau fase pembelahan selnya tersebut terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu ada tahap G1 atau gap 1. Jadi fase pertumbuhan awal ini sel akan mengalami pertumbuhan dan mulai mensintetis protein serta organel yang dibutuhkan. Kemudian sel melakukan pemeriksaan lingkungan eksternal sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Kemudian, jika kondisi tidak mendukung, sel dapat masuk ke fase istirahat atau go fase, di mana sel ini tidak akan membelah. Kemudian ada sintesis DNA atau fase replikasi DNA. Jadi pada tahap ini DNA direplikasi sehingga sel memiliki dua salinan identik dari setiap kromosom. Kemudian peningkatan produksi protein yang terlibat dalam replikasi DNA terjadi di fase ini. Kemudian ada fase G2 atau gap 2. Jadi fase ini adalah persiapan untuk menuju mitosis. Jadi pada fase ini sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Kemudian kesalahan dalam replikasi DNA diperbaiki untuk memastikan DNA siap untuk dibagi. Kemudian protein yang dibutuhkan untuk mitosis seperti mikrotubulus di fase ini mulai diproduksi. Baik, selanjutnya ada fase M atau fase mitosis dan sitokinesis. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai mitosisnya terlebih dahulu atau pembelahan inti sel. Jadi itu ada terjadi 5 fase. Yang pertama itu profase. Jadi pada profase ini kromatinnya itu mulai memadat menjadi kromosom yang lebih terlihat. Kemudian sentriolnya mulai membentuk mikrotubulus yang akan membantu pembelahan sel. Kemudian di fase kedua itu ada prometafase. Jadi membran intinya mulai terurai, kemudian memungkinkan mikrotubulus berinteraksi dengan kromosom. Kemudian kromosom mulai melekat pada spindle melalui kinektor. Kemudian pada fase metafase, jadi pada fase ini kromosom berjajar di tengah sel atau metafase plate siap untuk dipisahkan. Kemudian proses ini dikontrol oleh checkpoint untuk memastikan semua kromosom melekat dengan benar. Kemudian ada anafase. Jadi pada fase ini kromatid saudara ditarik ke kutub berlawanan dengan sel dengan bantuan mikrotubulus. Kemudian yang terakhir tuh ada telofase. Jadi inti sel ini mulai membentuk kembali di masing-masing kutub. Kemudian kromosom mulai kembali ke bentuk kromatin yang tidak terpilih. Selanjutnya pada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi sitoplasma sel ini terbagi menjadi dua bagian, menghasilkan dua sel anak yang identik. Jadi pada sel hewan terjadi pembentukan clevagoforum atau alur pembelahan. Kemudian pada sel tumbuhan terbentuk sel plate yang memisahkan kedua sel anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai regulasi siklus sel. Jadi pada regulasi siklus sel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu checkpoint atau titik kontrol. Jadi pada checkpoint ini terjadi 3 tahap. Yang pertama itu G1 checkpoint. Jadi pada G1 checkpoint ini memeriksa apakah ukuran sel cukup besar dan lingkungannya mendukung
untuk terjadi pembelahan. Kemudian ada G2 checkpoint. Jadi pada G2 checkpoint ini memeriksa apakah DNA telah direplikasi dengan benar sebelum masuk ke mitosis. Kemudian yang ketiga itu ada M checkpoint atau metafase checkpoint. Jadi pada metafase checkpoint ini memastikan semua kromosom telah melekat ke spindle sebelum pembelahan itu terjadi atau berlangsung. Kemudian ada protein pengatur. Nah, jadi pada protein pengatur ini siklin dan CDK atau siklin dependent cleanase ini mengontrol transisi antar fase siklus sel. Kemudian P53 protein yang mendeteksi kerusakan DNA dan dapat menghentikan siklus sel jika diperlukan. Selanjutnya, kelainan pada siklus sel. Jadi, kelainan pada siklus sel itu bisa jadi terjadi kanker. Jadi terjadi kanker pada siklus sel ini terjadi akibat mutasi pada regulator siklus sel sehingga sel membelah tanpa henti. Kemudian ada apoptosis. Jadi mekanisme kematian sel terprogram yang terpenting untuk menghindari pertumbuhan abnormal. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai siklus sel. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.